Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan mengambil faedah dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Fadailul Quran, dan kita masuk pada bab yang pertama, masih ini Fadailul Tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran, dan keutamaan mengajarkan yaitu Al-Quran. Dan kita masuk pada hadis Rasulullah SAW. Ini hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mendengar Nabi bersabda, Nabi katakan, Iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma qamamatani aw ka'annahuma qayayatani aw ka'annahuma firqani min khairin sawab tuhajani an ashabiha. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna aftaha barakatun wa tarakaha hasratun wa la tastati'uha al-baqarah. Disampaikan oleh Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Baik baca dengan mushaf, baca dengan hafalan, baca Al-Quran Al-Karim. Apa di antara keutamaannya? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hari kiamat kelak akan datang Quran memberikan syafaat kepada, yaitu kepada pelakunya, kepada pembaca ini Al-Quran tersebut. Baca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan yaitu syafaat kepada yaitu pembacanya. Syafaat sangat kita butuhkan dari kiamat kelak. Syafaat yang akan itu dia akan menolong kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di yaumul kiamat kelak. Barang siapa yang dia ingin seandainya dia mendapatkan syafaat dari kiamat kelak, maka di antaranya caranya adalah banyaklah membaca ini Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat. Tentu Al-Quran yang akan memberikan syafaat ini bagi orang mereka itu bersih akidahnya, sehingga yang pertama kali mesti dilakukan adalah orang memiliki tauhid. Jadi tauhid itu dasar untuk dia mendapatkan kemanfaatan di akhirat kelak. Kalau dia musyrik, walaupun dia banyak membaca Al-Quran Al-Karim tapi dia musyrik, maka Al-Quran tidak akan memberikan syafaat. Al-Quran tidak akan memberikan itu syafaat, karena tidak akan diizinkan untuk memberikan syafaat, tidak akan diizinkan untuk dia itu mendapatkan syafaat kecuali orang yang mereka bertauhid. Maka termasuk kegembiraan mendapatkan syafaat Nabi dan sahabat-sahabat yang lainnya dasarnya adalah tauhid. Maka pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah? Ya Rasulullah SAW, siapa yang paling gembira dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Maka Nabi katakan, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang paling
berbahagia dengan sesuatu hari kiamat kelak adalah orang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan syafaatnya Nabi, syafaat Quran, syafaat yang lain-lainnya. Yaitu salah pengertian. Yang penting baca Quran, lalu tidak perhatian dengan tauhid. Tapi perhatikan tauhid Anda, maka yang lainnya akan memberikan manfaat, termasuk diantaranya adalah yaitu Al-Quran yang akan memberikan yaitu syafaat. Iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Bacalah az-Zahrawain. Zahrawain maksudnya adalah surat Al-Baqarah dan surat ini Ali Imran. Yang keduanya, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma qamamatani aw ka'annahuma qayayatani aw ka'annahuma firqani min tayrin safaf ay sawaf. Yang kedua surat ini akan datang dari kiamat kelak bagaikan awan atau bayang-bayang yang menaunginya, atau seakan-akan sekumpulan burung yang mengepakkan sayapnya. Yang ini adalah merupakan bentuk akan menaungi dia. Tuhajani an ashabiha, yang akan memberikan pembelaan, menjadi hujah bagi dia. Dia akan menjadi yaitu hujah yang membelanya. Kemudian Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun. Karena sungguhnya membaca surat Al-Baqarah, barang siapa yang dia membacanya, memahaminya, mengamalkannya, maka suratnya akan menjadi betul-betul barokah. Keberkahan membaca surat Al-Baqarah, baik dari membacanya, pahala per hurufnya akan dilipat gandakan Allah 10 kali lipat per hurufnya. Kemudian di antara keutamaan lainnya adalah bagaimana Al-Baqarah akan bisa melindungi dari ini sihir. Maka dikatakan dia akan memberikan keberkahan. Ini memberikan kebaikan yang banyak. Watarkaha hasratun, dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uha al-batalah, dan sihir tidak akan mampu untuk itu menimpa orang mereka berbekal membaca surat Al-Baqarah. Ini termasuk yang telah keutamaan membaca Al-Quran secara khusus adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Secara umum membaca Al-Quran memiliki keutamaan secara umum, dan ada surat-surat khusus yang Allah letakkan padanya keutamaan khusus, seperti di antara yang baca surat Al-Baqarah akan melindungi dari sihir. Dari kiamat kelak Al-Baqarah, Ali Imran akan datang sebagai awan naungan yang melindunginya. Kemudian hadits dari Nawas bin Sam'an, beliau mendengar dari Nabi SAW bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi taktumu suratul Baqarah wa Ali Imran. Akan didatangkan dari kiamat kelak ini wa ahli, akan didatangkan Al-Quran dari kiamat kelak ini, demikian pula orang yang mereka membaca Quran ini. Alladzina kanu ya'maluna bihi taktumu suratul Baqarah wa Ali Imran. Ini orang-orang yang mereka mengamalkan alladzina kanu ya'maluna bihi, orang mereka mengamalkan yang mengamalkan Al-Quran. Terutamanya adalah suratul Baqarah
wa Ali Imran. Terutamanya adalah surat Al-Baqarah dan ini Ali Imran. Sehingga Nabi memberikan catatan, Al-Quran akan didatangkan, memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada dia, menjadi hujah baginya, itu ketika Al-Quran itu diamalkan. Sehingga Nabi memberikan catatan, kanu ya'maluna bi. Mereka orang-orang mengamalkan ini Al-Quran. Sehingga kuncinya tentu adalah kita belajar Quran adalah mengamalkan. Karena Al-Quran seandainya tidak diamalkan maka menjadi hujjatun ali. Al-Quran hujjatun lak au ali. Al-Quran hujjatun lak au alika. Al-Quran hujjah yang akan membela Anda, menyelamatkan Anda, akan memberikan manfaat kepada Anda, atau bahkan Quran akan menggugat ini Anda. Ini akan yaitu menyengsarakan Anda. Kapan Al-Quran menjadi hujjah bagi kita? Jika Al-Quran diamalkan. Dia didatangkan untuk, yaitu dia diamalkan. Orang mengamalkan Al-Quranul Karim, maka Al-Quran akan menjadi hujjah pembela bagi dirinya. Adapun ketika dia meninggalkan Quran, mengabaikan Quran, tidak mengamalkan isi kandungan Quran, maka Al-Quran akan menjadi penggugat bagi dia. Maka orang membaca Al-Quran bisa beruntung besar, tapi juga bisa rugi. Kuncinya apakah dia mengamalkan atau tidak mengamalkan. Sehingga orang yang mereka belajar Quran lebih wajib untuk dia betul-betul perhatian dengan pengamalan ini Al-Quran Al-Karim. Kemudian Allah juga membuat permisalan tentang surat Al-Baqarah dan Imran dengan ungkapan wadaraba lahuma Rasulullah SAW thalathata amsalin ma nasituhunna ba'da. Nabi pernah membuat permisalan tentang surat Al-Baqarah dan Imran yang aku tidak pernah lupakan. Permisalan itu. Apa itu? Ka'annahuma ghumamatani. Ghumamatani. Seakan-akan keduanya adalah yaitu awan yang menaunginya. Dhillatani sawadani sa'ani sawadawani. Atau dua yang kedua adalah pelindung hitam yang di antara keduanya ada yakni sinar bainahuma syarqun, yang antara keduanya antara salah-salahnya ada yaitu sinar. Jadi tafsir surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan perumpamaan Nabi yang pertama diumpamakan dengan ghamamatani, yaitu awan. Kemudian yang kedua dillatani, ini sawatawani bainahuma syarqun, atau dua celah atau dua pelindung yang diantara keduanya ada sinar. Okanahuma firqani min tairin sawaf, atau keduanya seperti kelompok burung yang membentangkan sayapnya. Ini yuhajani an sahibiha, dan akan menjadi pembela bagi para pembacanya. Ya, pembaca dan mengamalkan. Telah diberikan catatan di sebelumnya, ini orang-orang yang mereka yaitu mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Sehingga hadis di atas bagaimana menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran secara umum yang akan memberikan syafaat kepada ini para pembacanya dari kiamat kelak. Tentunya dimaksudkan dengan pembacanya adalah orang yang mereka juga mengamalkan, membaca hurufnya dan mengamalkan tadabbur isi kandungannya, mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena sungguhnya kewajiban kita dengan Quran yang pertama adalah membacanya, tilawah lafziyah. Tilawah membaca huruf-hurufnya, di mana per hurufnya akan Allah berikan keutamaan sampai 10 kali lipat. Yang insya Allah juga akan kita dapatkan hadisnya dalam bab yang kita akan ikuti nanti. Di mana man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanah bi asli amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, akan Allah lipat ganda, akan Allah berikan kebaikan yang dilipatkan 10 kali lipat.
Dan ini tentu yang kedua adalah mereka yang melakukan tilawah hukmiyah. Tilawah ini orang mereka melakukan tadabbur terhadap Al-Quran Karim. Melakukan tadabbur terhadap Al-Quran kewajiban. Karena itu akan memberikan manfaat kepada kita. Yang Allah menurunkan Quran liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabbur ayat-ayatnya. Dan Allah mencela orang mereka tidak mentadabbur ayat Allah Ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, atau mereka ini terkunci hatinya. Kemudian mengamalkan Al-Quranul Karim. Mengamalkan Al-Quran. Tadabbur Quran, kunci mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan tadabbur ini, kata Ibnu Qayyim, qiraatu ayatin fi kitabillah bi tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur. Membaca satu huruf dengan cara tadabbur itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tanpa tadabbur sama sekali. Kenapa? Fa innahu anfa'ul qalbi, membaca dengan tadabbur, pemahaman, perenungan itu lebih bermanfaat bagi hati manusia. Dan ini yang diinginkan. Amal itu yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling bermanfaat bagi hati manusia. Kemudian lebih membuat orang terdorong untuk beramal. Wa ad'a ila khusulil iman. Bagaimana orang akan mengamalkan isi kandungan Quran kalau dia tidak memahaminya, tidak merenunginya, tidak memahaminya? Yang ketiga, wa halawati bih, dan akan bisa merasakan manisnya, yaitu iman. Manisnya membaca Quran. Karena membaca Al-Quran dengan dia paham, penuh perenungan, itu akan lebih merasakan nyaman, hatinya betul-betul merasakan menikmati bacaan tersebut. Kemudian di akhirat kelak, bagaimana Allah akan menjadikan baca Al-Quran yang kita baca menjadi pemberi syafaat. Dan terlebih khusus lagi ada surat-surat yang memiliki keistimewaan semisal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap dua surat ini, akan datang seperti naungan atau pelindung, itu seperti ghamamatan, ada seperti awan atau pelindung, naungan. Kemudian juga sekelompok burung yang mengepakkan sayapnya. Ini semuanya ada termasuk di antara keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran bagi orang-orang mereka betul-betul membacanya, sehingga membaca yang sesuai dengan diamalkannya. Maka Nabi katakan alladzina kanu ya'maluna bih, ini orang-orang mereka mengamalkan kandungan Al-Quran. Sebab kalau tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka akan mendapatkan celaan-celaan dari Allah dan juga celaan-celaan dari Nabi seperti yang diterangkan orang-orang mereka, yaitu berbicara tetapi tidak beramal, tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Sehingga hadits ini seperti diterangkan para ulama, ini min hadzal wajhi wa makna hadzal hadits inda ahli ilmi annahu taji'u thawabu qiraatihi kama fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadits. Bahwasanya hadis ini sebagaimana para ulama terangkan bahwa membaca Quran akan mendatangkan pahalanya, sebagaimana telah ditafsirkan oleh para ulama berkaitan dengan keutamaan membaca itu Al-Quranul Karim. Dan selebih-lebih berkaitan dengan surat yang lebih yaitu spesifik, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan surat kedua surat tersebut, di mana sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran di hari kiamat kelak akan memberikan syafaat, itu berlakunya kelak di hari kiamat. Dan Al-Quran ini di hari kiamat akan datang memberikan syafaat yang memberikan manfaat kepada para pembacanya saat Allah Subhanahu wa taala merekap menghisab amalan-amalan yaitu manusia, dan ditamsilkan
atau diberikan keutamaan lain Al-Baqarah dan Al-Imran, dia akan datang sebagai hujah yang membela dia. Tapi bagi orang mereka mempelajari, mentadabbur, mengamalkan, orang yang mereka betul-betul seperti ini, maka dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran tersebut. Kemudian di antara sabda Nabi yang lainnya yang beliau bawakan di sini adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakinna alif harfun wa lam harfun mim harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya adalah kebaikan yang dilipatkan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga alif lam mim 3 huruf yang akan mendapatkan, yaitu berarti 30 kebaikan. Nabi juga mengatakan hadis yang sahih dari Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada ini pembaca Quran, sahibul Quran, ini orang mereka di dunia membaca, mengamalkan, memahami. Iqra wartaqi, bacalah dan ya ini lanjutkan bacaan Anda. Warattil kama kunta turatil fid dunya, dan tartilkan sebagaimana engkau melakukan bacaan dengan tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sungguhnya kedudukan Anda pada akhir ayat yang Anda yang dibaca. Di sini tingkatan seorang di akhirat kelak akan sangat ditentukan sejauh mana muamalahnya dengan Al-Qur'anul Karim. Sejauh mana mereka banyak membaca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, dia bagaimana betul-betul memiliki muamalah yang benar dengan Quran. Ini akan menentukan kedudukan mereka di hari kiamat kelak. Semakin dia yaitu memiliki banyak bacaan Quran, banyak mengamalkan Quran, banyak mentadabbur Quran, maka dia akan semakin mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan Quran yang dia pelajari tersebut. Maka para ulama menjelaskan bahwa sahibul Quran, yang dikatakan sahibul Quran adalah orang mereka menghafalkan dari hati dari hatinya, dan dia betul-betul bagaimana dia memahami, berusaha untuk memahami Quran yang dia hafalkan tersebut dan mengamalkan isi kandungan ini Al-Quran tersebut, sehingga bukan sekedar hanya membaca Quran. Orang mereka sekedar membaca Quran tetapi la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tulang tenggorokan mereka, tidak memahami, tidak mengamalkan, akan menjadi celaan tersendiri. Sehingga kedudukan yang tinggi itu didapatkan dengan dia bagaimana mensikap Quran dengan benar. Sehingga bertingkat-tingkat kedudukan orang di akhirat kelak dan di surga itu tergantung sejauh mana muamalah dia dengan Quran. Semakin dia memiliki hafalan yang banyak, kemudian mengamalkan mentadabbur yang banyak, mengamalkan yang lebih lengkap, maka dia akan memiliki kedudukan yang semakin tinggi. Adapun orang mereka yang sekedar membacanya tapi kemudian tidak mengamalkannya, tidak memahaminya, bisa menjadi orang seperti orang munafik. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ini aktsar munafiki ummati qurrauna. Yang paling banyak, kebanyakan munafik dengan umatku adalah para qurra'nya, para penghafal, yaitu Al-Quran. Kemudian juga dibawakan hadis yang berkaitan dengan yaitu keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Dalam hadis yang dibawakan bahwa wa'as'atu bikulli ayatin darajah, dan setiap ayat itu akan mengangkat derajat dia hatta yaqra'a akhira syai'in minhu, sampai dia membaca yang paling akhir dari ayat yang dia baca. Sehingga hadis yang juga disembawakan ta'allamu surat Al-Baqarah fa
dzikru mislu ma taqaddam fi sahih fil Baqarah wa Ali Imran. Dan juga ini pelajarilah surah Al-Baqarah lalu fadzakara misla ma taqaddam, lalu beliau menyebutkan tentang hadis yang telah berlalu tentang ini keutamaan surat Al-Baqarah dan surat yaitu Ali Imran. Kemudian Quran juga akan memberikan faedah ketika manusia mereka sudah masuk di dalam kuburan, maka Quran akan juga memberikan faedah pada orang yang mereka telah ini memasuki alam barzah. Di antaranya Nabi katakan dan dikatakan wa innal Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu al-qabru karrajul as-sahib fayaqulu lahu ala ta'rifuni fayaqul ma'arifuk fayaqul ana sahibuka al-Qur'an alladhi atma'tuka fil hawajir wa ashartu laylaka wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa inna kal yawm min wara'i kulla tijaratin fayuqta al-mulka biyamini wal khulda bishimali wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidahu hullatain la yuqawwamu lahuma ad-dunya fayaqulan bima kusina hada fayuqal lauma bi akhdi walatikuma al-Quran thumma yuqalu lahu iqra was'ad fi darajatil jannah wa qarafiha fahuwa fi su'udi ma dama yaqra'u hada kana au tartilan. Dikatakan sesungguhnya Al-Quran akan menemui kepada pembacanya pada hari kiamat kelak. Wa idal Quran yalqa sahibahu yaumal qiyamah. Quran akan menemui pembacanya dari kiamat kelak. Hina yanshaqqu anhu al-qabru, ini saat ketika terbelah atau keluar dari kuburan. Keluar dari ini kuburnya. Seorang karrajul sahib, seperti seorang laki yang nampak pucat, wa yaqulu lahu hal ta'rifuni. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, kenal enggak kamu dengan saya? Fayaqul ma'arifuk, aku enggak kenal dengan anda. Fayaqul ana sahibuka al-Quran, saya adalah ini kawan anda Al-Quran. Ini bacaan Quran yang dia dulu lakukan. Yang anda yang dengan membaca Quran membuat anda kehausan di tengah teriknya panas. Yang membaca Al-Quran yang dengan yang aku telah membuat anda yakni kehausan di siang yang panas, yang akan membuat anda ini begadang di malam hari. Setiap pedagang akan mendapatkan laba dari perdagangannya, dan membaca Quran adalah perdagangan. Maka dikatakan bahwasanya wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati, setiap orang akan berada di belakang barang dagangannya. Wa inna kal yawm bin wara'i kulli tijaratin, dan anda sekarang akan berada di dan anda sekarang akan mendapatkan hasil dari perdagangan anda. Maka di antara perdagangan yang sangat manfaat perdagangan itu bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini dikatakan padanya kerajaan diberikan di sebelah tangan kanannya dan keabadian diberikan di sebelah tangan kirinya kepada para pembaca ini Al-Quran. Dan diletakkan mahkota di kepalanya, dan diletakkan mahkota ini di kepalanya, wa yudha'u ala ra'si tajul waqar wa yusa walidahu ini khullatain. Kemudian kepada kedua orang tuanya maka diberikan perhiasan yang tidak ternilai harganya, yang sangat mahal. Maka kedua orang tua itu mengatakan ini yang keduanya la yuqawwamu lahuma ad-dunya fayuqalu fayaqulan bima kusina hadha. Keduanya mengatakan, dengan apa kami diberi pakaian yang seperti ini? Fayuqal lahuma, dikatakan kepada keduanya,
bi ahdi walatikum al-Quran. Itu dengan sebab yaitu Al-Quran yang telah dipelajari oleh yakni anak Anda. Kenapa kami diberikan seperti ini? Ketika orang tua mengatakan demikian, maka dikatakan karena anak kalian mempelajari Al-Quran. Maka kemudian dikatakan kepada pembaca Quran, yaitu Iqra was'ad fi darajil jannah. Bacalah dan naiklah di derajat surga, wa ghurafiha dan kamar-kamarnya, bahwa fi su'udin madama yaqra'u hadza kana au tartilan. Dan mereka terus akan yaitu menaiki tangga-tangga surga, mendapati kamar-kamarnya yang tinggi. Dia terus naik sampai pada bacaan Quran yang dia baca di dunia sampai akhir. Ini penjelasan yang berkaitan dengan yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Mereka menjadi capek, mereka menjadi lelah, mereka menjadi kausan, wajah mereka menjadi pucat, disebabkan karena mereka membaca Al-Quran. Tapi dia akan mendapatkan ini Al-Quran dalam wujud suara manusia yang tampan akan menemaninya. Dia memetik hasilnya dengan perdagangan Quran hafalah yang berlipat-lipat. Dia akan diberikan kerajaan dan keabadian. Dia akan diberikan mahkota kewibawaan. Bahkan orang tuanya akan diberikan pakaian yang berkah daripada anaknya yang mempelajari, menghafalkan Al-Quran. Dan dia akan diberikan derajat yang spesial di surga berdasarkan Quran yang dia ini kuasai. Tentu adalah membaca dengan ikhlas, membaca dengan hati yang tulus, mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi adab-adabnya dengan ini Al-Qur'anul Karim. Dan yang penghafal Quran, seandainya dia mengamalkan Quran, dia akan memiliki derajat yang sangat tinggi. Tapi pembaca Al-Quran yang mereka tidak memahami dan tidak mengamalkannya, dia akan bisa terancam dengan ancaman sebagaimana diterangkan di dalam hadis-hadis yang ini yang lainnya. Kemudian juga di antaranya kata Nabi, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhum. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan ini keluarga Allah yang spesial. Ahlullah, keluarga Allah di sini, ini ahlul Quran. Dan dikatakan ahlul Quran bukan orang yang sekedar mereka bisa membaca Quran, tapi membaca Quran, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwakannya, membelanya, itulah ahlullah. Inilah ahlul Quran. Dan itulah ahlullah yang ada di muka bumi. Sehingga keluarga Allah, orang mereka yang menunjukkan tentang penghormatan, penghargaan Allah kepada para penghafal Quran, orang mentadaburi, mengamalkannya, sehingga betul-betul dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar terhadap ini Al-Quran yang dia baca, dia tadaburi, dia amalkan. Dengan demikian inilah yang berkaitan dengan keutamaan, beberapa hal yang merupakan keutamaan dari Al-Quranul Karim yang beliau bawakan di dalam hadis-hadis yang telah beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa memiliki semangat membaca Al-Quran dan memiliki semangat untuk mentadaburi Al-Quran, memiliki semangat untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga menjadi ahlullah fil ardi, menjadi keluarga Allah di muka bumi. Ini orang-orang yang mereka betul-betul perhatian dengan Al-Quran, baik bacaannya, tadaburnya, mengamalkannya, sehingga bukan sekedar hanya membaca Al-Quranul Karim. Demikian para pendengar Radio Muslim, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk memiliki muamalah yang lurus, yang benar kepada Al-Quranul Karim atau dengan Al-Quranul Karim, sehingga tidak sekedar membaca tetapi pada tingkat ini alladzina ya'malu bih, orang mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Tentu tidak akan mungkin mengamalkan kecuali mereka mentadabbur, memahami makna-makna kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Demikian, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.